Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ia lahir di Iskandariyah, Mesir, pada tahun 648 Hijriyah, atau 1250 Masehi. Dan meninggal di Kairo pada tahun 1309 Masehi. Julukan Al-Iskandari atau As-Sakandari merujuk kota kelahirannya itu. Sejak kecil, Ibnu Athaillah dikenal gemar belajar. Ia menimba ilmu dari beberapa syekh secara bertahap. Gurunya yang paling dekat adalah Abu Al-Abbas Ahmad, Ibnu Ali Al-Ansori Al-Mursi. Murid dari Abu Hasan Asy-Syadzili, pendiri Tarikat Asy-Syadzili. Dalam bidang fikih ia menganut dan menguasai mazhab Maliki. Sedangkan di bidang tasawuf, ia termasuk pengikut sekaligus tokoh Tarikat Asy-Syadzili. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang produktif. Tak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkannya. Meliputi bidang tasawuf, tafsir, akidah, hadits, nahwu, dan usyul fikih. Dari beberapa karyanya itu, yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam. Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih. Ia menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju Tuhan. Menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas. Dan imam bagi para juru nasihat. Syekh Ibnu Athaillah menghadirkan Kitab Al-Hikam dengan sandaran utama pada Al-Quran dan As-Sunnah. Guru besar spiritualisme ini menyalakan pelita untuk menjadi penerang bagi setiap salik. Menunjukkan segala aral yang ada di setiap kelokan jalan, agar kita semua selamat menempuhnya. Banyak sekali untaian kata-kata bijak penuh nasihat dari Ibnu Athaillah. Berikut ini di antaranya. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang meninggalkan keyakinannya karena mengikuti sangkaan orang-orang. Sebaik-baik waktumu adalah saat engkau menyadari kekuranganmu, dan engkau pun kembali mengakui kerendahanmu. Engkau merdeka dari apa yang tak kau inginkan, dan engkau budak dari apa yang kau serakahi. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai sebuah kenikmatan ketika ada, maka ia akan mengetahuinya ketika sudah tidak ada. Kadang umur berlangsung panjang, namun manfaat kurang. Kadang pula umur berlangsung pendek, namun manfaat melimpah. Keinginanmu agar orang lain mengetahui keistimewaanmu, adalah bukti ketidakjujuranmu dalam menghambakan diri kepada Allah. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah, padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan, maka akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Di antara tanda matinya hati adalah, tidak adanya perasaan sedih atas ketaatan yang kau lewatkan, dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang kau lakukan. Di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah, kurangnya ar-roja, yaitu rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana. Apabila Allah telah membuatmu jemu dengan makhluk, maka ketahuilah, bahwa Dia hendak membukakan pintu kemesraan dengannya. Jangan kau temani, atau kau jadikan guru, orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu kepada Tuhan, dan kata-katanya tidak menunjukkan kamu kepada Tuhan. Kau harus tetap menghadiri majelis ilmu meskipun masih melakukan maksiat. Jika hari ini tidak mendapatkan manfaat, mungkin esok kau akan mendapatkannya. Ketahuilah, satu kali duduk di majelis seorang ulama yang tulus dapat membuatmu berubah dari sosok pelaku maksiat, menjadi hamba yang taat dan takut kepada Allah. Kau tunduk kepada alam, selama belum melihat penciptanya. Jika kau telah menyaksikannya, maka alam akan tunduk kepadamu. Menunda beramal solih untuk menantikan kesempatan yang lebih lapang, termasuk tanda kebodohan jiwa. Kelezatan hawa nafsu yang sudah bersarang di kalbu merupakan penyakit kronis. Jika pagi datang, orang yang lalai akan berpikir apa yang harus dikerjakannya. Sedangkan orang yang berakal, akan berpikir apa yang akan dilakukan Allah kepadanya. Jangan kau tuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu,
Tetapi tuntutlah dirimu karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah. Maksiat yang melahirkan rasa hina pada dirimu hingga engkau menjadi butuh kepada Allah, itu lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong, atau membanggakan dirimu. Di antara tanda seseorang mengikuti hawa nafsu adalah, bersegera melakukan amalia-amalia yang sunnah, namun malas menegakkan yang bersifat wajib. Harapan adalah yang diikuti dengan tindakan. Jika tidak, maka itu hanyalah angan. Salah satu tanda seseorang hanya bergantung pada amal, bukan rahmat Allah, adalah berkurangnya harapan kepada Allah saat berbuat kesalahan. Tatkala berkurang apa yang membuatmu senang, maka berkuranglah pula apa yang kau sedihkan. Bila mana Allah menggerakkan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi. Tak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri.